Di dalam jam antik itu, seorang wanita mati setiap malam, dibunuh oleh cinta, dipenjara oleh waktu, dan hanya satu orang yang bisa mendengar jeritannya. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah gema dari detak jantung yang telah lama berhenti. Dan di Zazura Clips, kami akan membawamu ke pusat tragedinya. Pria itu adalah Julian, seorang sejarawan seni dengan hati seorang penyair. Baginya, setiap artefak bukanlah benda mati. Hingga suatu hari, takdir membawanya ke sebuah jam astronomi dari era barok. Sebuah benda yang memancarkan melankolia yang begitu dalam. Jam itu telah membisu selama berabad-abad. Namun Julian merasakan sebuah panggilan, sebuah lagu duka yang sunyi, dan ia bersumpah untuk membuat jam itu bernyanyi kembali. Lalu malam membawakan musiknya, sebuah denting tunggal jernih dan mustahil pecah di keheningan bengkelnya. Suara itu menariknya ke dalam mimpi-mimpi demam. Aula dansa yang diterangi ribuan lilin. Aroma parfum mawar bercampur dengan ketakutan, dan sepasang mata seindah langit malam yang menatapnya dari seberang zaman, memohon sesuatu yang tak bisa ia pahami. Bisikan-bisikan mulai menari di udara, menceritakan sebuah pengkhianatan yang membekukan waktu. Rasa ingin tahu Julian berubah menjadi obsesi. Ia menemukan sebuah tragedi. Jam itu adalah monumen cinta dari seorang ahli horologi untuk tunangannya, Countess Isolde. Namun cinta itu membusuk menjadi kecemburuan. Sang jenius mengubah mahakaryanya menjadi mesin pembunuh. Pada malam pertunangan mereka, saat jam berdentang 12 kali, sebuah mekanisme rahasia melepaskan racun, merenggut napas Isolde. Jiwanya tidak pernah pergi. Ia disalibkan pada jarum-jarum waktu, dikutuk untuk selamanya mengalami kembali momen terakhirnya. Julian kini menjadi penjaga dari penjara waktu itu. Isolde mulai menangis di pantulan cermin, sosoknya gemetar, gaunnya compang-camping oleh duka. Sentuhannya sedingin embun beku, menggeser alat-alat Julian dengan keputusasaan. Julian mengerti, menghancurkan jam ini hanya akan menghancurkan Isolde bersamanya. Ia harus kembali ke malam yang menentukan itu. Bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai konduktor terakhir dari simfoni tragis Isolde. Dengan napas tertahan, Julian mengulurkan tangannya. Ia tidak lagi memutar roda gigi. Ia menyentuh sebuah takdir, mempertaruhkan kewarasannya untuk memberi kedamaian pada sebuah jiwa. Kisah Julian dan Isolde mengajarkan kita bahwa terkadang, untuk menyembuhkan luka masa lalu kita tidak perlu menghapusnya, tetapi memahaminya dengan tulus. Setiap dari kita memiliki jam kita sendiri, gema dari masa lalu yang terus berdetak. Jangan takut untuk menghadapinya, karena disitulah letak kebebasan sejati. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Zazura Clips. Nantikan perjalanan menembus misteri lainnya di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Saat tangan Julian menyentuh roda gigi dingin itu, dunia di sekelilingnya pecah menjadi sejuta kepingan waktu. Ini bukan lagi tentang memperbaiki jam. Ini tentang masuk ke dalam mesin pembunuh itu sendiri. Selamat datang kembali di Zazura Clips, di mana kita akan menyaksikan sebuah jiwa mencoba menulis ulang takdir. Bengkel yang sunyi lenyap, digantikan oleh musik, cahaya lilin, dan tawa. Julian berdiri di tengah aula dansa era barok, namun tak ada yang bisa melihatnya. Yakini adalah hantu di masa lalu. Di seberang ruangan ia melihatnya. Isolde hidup bernapas tertawa dengan mata yang belum kenal duka. Di dekatnya, sang ahli horologi, tunangannya memperhatikannya dengan cinta yang telah berubah menjadi obsesi beracun. Di dinding jam astronomi besar itu berdetak, setiap detiknya mendekatkan Isolde pada kematian. Julian mencoba berteriak memperingatkan Isolde, tapi suaranya hanya menjadi bisikan dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Isolde berhenti sejenak, merasakan kehadiran aneh dan matanya bertemu dengan tatapan hantu Julian. Ia tidak takut, hanya bingung melihat sosok pria sedih yang seolah dikenalnya dari mimpi. Julian sadar ia tidak bisa menghentikan sang pembunuh. Ia hanya bisa menyelamatkan korbannya. Waktu hampir habis. Dengan segenap kekuatannya, Julian memusatkan energinya. Saat Isolde berjalan menuju pusat ruangan, tepat ke titik di mana racun akan dilepaskan, Julian merobohkan sebuah vas bunga porselen dari meja di dekatnya. Suara pecahan yang nyaring memecah suasana pesta. Semua orang menoleh, termasuk Isolde. Ia sehent, hanya beberapa langkah dari zona kematian. Lonceng tengah malam mulai berdentang. 1, 2, 3 sang ahli horologi tersenyum. Di dentang ke-12 mekanisme rahasia itu aktif. Desis samar terdengar saat kabut tak berwarna turun dari langit-langit ke lantai marmer yang kosong. Rencananya gagal. Wajah sang jenius berubah dari antisipasi menjadi amarah yang tak bisa disembunyikan. Pengkhianatannya terbongkar. Dunia di sekitar Julian kembali berputar dan memudar.
Ia terlempar kembali ke bengkelnya kemasannya sendiri. Keheningan menyambutnya, bukan keheningan yang mencekam seperti sebelumnya, tapi keheningan yang hampa. Sosok Isolde tidak lagi ada. Sentuhan dinginnya telah hilang. Jam di hadapannya kini hanyalah sebuah mahakarya mekanik yang indah dan bisu. Julian telah berhasil. Ia membebaskan Isolde dari lingkaran penderitaannya. Namun dalam prosesnya, ia kehilangan satu-satunya jiwa yang pernah terhubung dengannya melintasi zaman. Ia sendirian, dengan kemenangan yang tak bisa ia bagikan pada siapapun. Kisah ini mengajarkan bahwa tindakan cinta terbesar terkadang adalah keberanian untuk mengubah takdir. Bahkan jika itu berarti kita harus berjalan sendirian sesudahnya. Terima kasih telah mengikuti kelanjutan kisah ini di Zazura Clips. Misteri apa lagi yang tersembunyi di balik artefak kuno? Nantikan di video kami selanjutnya. Kemenangan terasa sunyi. Isolde telah bebas, namun keheningan di bengkel Julian kini terasa lebih berat dari jeritan arwah manapun. Ia menyelamatkan jiwa, tapi kehilangan satu-satunya teman bicaranya dari seberang waktu. Tapi di Zazura Clips kita tahu setiap akhir adalah awal dari teror yang baru. Bulan-bulan berlalu, Julian mencoba kembali ke hidupnya. Namun ia tak bisa lepas dari perasaan diawasi. Jam itu, yang tadinya bisu, mulai berdetak lagi. Bukan detak yang teratur, tapi detak yang marah dan tidak sinkron. Seolah jantung mekanisnya dipenuhi kebencian. Alat-alat di bengkelnya tidak lagi bergeser lembut. Mereka terlempar dengan kekuatan kasar. Ini bukan duka Isolde, ini adalah amarah. Suatu malam sosok itu muncul. Bukan penampakan pucat sang kontes, tapi bayangan hitam pekat yang terbentuk dari asap dan roda gigi yang berkarat. Matanya menyala seperti tungku api. Itu adalah arwah sang ahli horologi, sang jenius gila, sang pembunuh. Ia tidak terikat oleh kesedihan, melainkan oleh amarah abadi karena mahakarya pembunuhannya telah digagalkan oleh penyusup dari masa depan. Arwah itu tidak menginginkan kedamaian. Ia menginginkan balas dendam. Bisikannya bukan tentang kesedihan, tapi tentang kepemilikan. Kau mencuri propertiku, desisnya di telinga Julian. Kau mencuri kematiannya yang sempurna. Jam itu mulai bergetar hebat. Roda-roda giginya berputar liar. Bukan untuk menunjukkan waktu, tapi untuk membangun kembali jebakan mautnya, kali ini dengan Julian sebagai targetnya. Julian sadar arwah ini tidak bisa diselamatkan. Ia adalah perwujudan dari kejahatan murni. Perjalanan waktu tidak akan berhasil lagi. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini. Menghancurkan sauhnya ke dunia ini. Dengan hati yang berat, Julian, sang pencinta sejarah, mengangkat palu godam. Ia harus menghancurkan artefak paling berharga yang pernah ia sentuh, untuk melenyapkan kejahatan yang terkandung di dalamnya. Saat palu itu diayunkan, arwah sang pembuat jam melolong dan menerjang Julian. Terjadi pertarungan antara manusia dan hantu di tengah bengkel yang kacau. Kaca pecah, logam penyok, dan di setiap pukulan jeritan sang arwah semakin memekakkan telinga. Akhirnya, dengan satu ayunan terakhir yang menghancurkan jantung mekanis jam itu, arwah itu terkoyak, hancur berkeping-keping bersama mahakaryanya, lalu lenyap menjadi debu. Keheningan total kali ini untuk selamanya. Julian berdiri terengah-engah di tengah puing-puing jam yang dulu indah. Ia selamat, ia bebas. Tapi ia telah menjadi seorang penghancur untuk mencapai kebebasannya. Beberapa artefak memang tidak seharusnya diselamatkan. Beberapa kisah terlalu gelap untuk diceritakan kembali. Terima kasih telah menyaksikan akhir dari perjalanan ini di Zazura Clips. Namun ingat, masih banyak benda lain di luar sana yang menunggu dalam diam, menyimpan ceritanya sendiri. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Menghancurkan sebuah jam seharusnya menjadi akhir. Seharusnya membawa kedamaian. Tapi Julian belajar dengan cara yang paling mengerikan. Kau tidak bisa membunuh sesuatu yang sudah mati. Kau hanya bisa membuatnya marah. Selamat datang kembali di Zazura Clips, tempat di mana puing-puing masa lalu kembali untuk menghantui. Bengkel Julian bersih dari sisa-sisa jam terkutuk itu. Tapi kutukannya tetap tinggal, seperti noda yang tak terlihat. Keheningan tidak lagi membawa ketenangan, tapi antisipasi. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil. Sebuah kotak musik tua tiba-tiba memainkan melodinya secara terbalik. Kompas antik berputar liar, seolah-olah utara tidak lagi ada. Julian tahu, dia tidak menghancurkan roh itu. Dia hanya menghancurkan penjaranya. Sekarang roh itu bebas bermain di seluruh koleksinya. Kebencian sang ahli horologi kini menjadi wabah. Ia tidak lagi membutuhkan bentuk fisik untuk meneror. Cermin menangkap kilatan matanya yang membara sesaat. Goresan-goresan baru muncul di permukaan perabotan kayu yang dipernis, membentuk diagram roda gigi yang rumit. Roh itu tidak hanya menghantui, ia mencoba membangun kembali dirinya.
menggunakan bengkel Julian sebagai tubuh barunya. Puncaknya terjadi pada suatu malam badai. Saat petir menyambar, Julian merasakan dingin yang menusuk tulang. Bukan dari luar tapi dari dalam. Tangannya sendiri, tangan seorang sejarawan mulai bergerak tanpa perintahnya. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dalam ritme yang rumit dan presisi. Kilasan gambar membanjiri benaknya. Aroma minyak mesin, dinginnya kuningan, dan kepuasan gila saat merancang mesin pembunuh yang sempurna. Roh itu tidak lagi menginginkan balas dendam. Dia menginginkan sebuah tubuh Julian. Dengan sisa-sisa kemauannya, Julian melawan. Ini adalah pertarungan bukan untuk hidupnya, tapi untuk jiwanya. Ia meraih sebuah palu, bukan untuk menghancurkan, tapi sebagai pengingat akan kesalahannya. Ia menjatuhkan palu itu ke tumpukan roda gigi tua yang belum sempat ia buang. Suara dentang logam yang memekakkan telinga itu memecah konsentrasi sang arwah. Cengkeraman dingin di benaknya mengendur. Untuk sesaat ia bebas. Terengah-engah dalam kegelapan, Julian sampai pada sebuah kesimpulan yang mengerikan. Ia tidak bisa lari, ia tidak bisa menghancurkan kutukan ini. Ia harus mengurungnya. Misi barunya bukanlah lagi menyelamatkan atau menghancurkan, tapi menjadi seorang penjaga penjara. Ia harus menemukan sebuah artefak baru, sebuah bejana yang cukup kuat untuk menampung kebencian abadi sang ahli horologi. Perburuan telah dimulai. Kisah Julian mengajarkan kita bahwa beberapa kejahatan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa ditahan. Perjuangannya belum berakhir. Terima kasih telah mengikuti babak baru ini di Zazura Clips. Nantikan terus karena sang pemburu kini sedang mencari sangkar yang sempurna. Menjadi seorang penjaga penjara untuk roh jahat bukanlah pilihan carrier. Itu adalah vonis. Julian kini hidup dalam perlombaan senjata melawan entitas yang menginfeksi rumahnya. Selamat datang kembali di Zazura Clips, di mana perburuan sangkar dimulai. Penelitian Julian membawanya ke dalam arsip-arsip tergelap. Buku-buku yang seharusnya tidak pernah dibuka. Ia mencari artefak yang bukan hanya menampung, tapi juga menipu dan membingungkan. Jawabannya datang dalam sebuah manuskrip abad pertengahan. Labirin obsidian, sebuah bola, batu hitam pekat, konon di dalamnya terdapat labirin non-Euklidian yang tak berujung. Sebuah penjara sempurna untuk pikiran yang logis dan terobsesi dengan keteraturan seperti sang ahli horologi. Masalahnya, benda itu akan dilelang di sebuah pertemuan rahasia para kolektor barang gaib. Di sebuah gudang remang-remang yang dipenuhi orang-orang kaya dengan selera berbahaya. Julian merasa seperti domba di sarang serigala. Saat labirin obsidian itu diletakkan di atas panggung, ruangan menjadi dingin. Roh di bengkelnya merasakan ancaman itu. Di seberang ruangan, lampu gantung berkedip-kedip liar, dan seorang penawar tiba-tiba menjerit, mengklaim melihat seekor laba-laba mekanis merayap di lengannya. Itu adalah ulah sang ahli horologi, mencoba menyabotase dari jauh. Tapi Julian tidak gentar. Ia mempertaruhkan seluruh sisa tabungannya, memenangkan artefak itu dengan selisih tipis. Kembali di bentengnya yang terkepung, Julian meletakkan bola hitam itu di tengah ruangan. Ia tahu ia tidak bisa memaksa roh itu masuk. Ia harus memancingnya. Dengan tangan yang gemetar, Julian melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Ia mulai memperbaiki sebuah jam saku tua, meletakkan alat-alatnya dengan presisi. Ia membuka pikirannya, mengirimkan undangan diam-diam. Kau ingin sebuah mahakarya? Mari kita buat satu lagi. Bersama. Arogan dan meremehkan tekad Julian, roh itu mengambil umpan. Esensi dinginnya menyelimuti Julian, membimbing tangannya dengan keahlian seorang master. Untuk sesaat, Julian merasakan kepuasan gila dari sang jenius, kebanggaan seorang pencipta. Itulah saatnya ia bergerak. Dengan kekuatan terakhir dari kehendaknya yang bebas, Julian menjatuhkan jam itu, meraih labirin obsidian, dan memaksa matanya sendiri untuk menatap ke dalam kegelapan pekatnya. Dunia terlipat, pikirannya ditarik ke dalam koridor tak berujung yang terbuat dari bayangan. Roh itu yang terhubung dengannya ikut terseret. Terdengar jeritan sunyi yang penuh amarah dan keterkejutan saat roh itu menyadari penipuan tersebut. Ia terkoyak dari kesadaran Julian dan ditelan oleh labirin abadi di dalam bola itu. Sambungan terputus, Julian ambruk ke lantai terengah-engah sendirian. Bola obsidian di tangannya terasa berat dan diam. Sangat diam, ia telah menang. Tapi kemenangan ini terasa seperti awal dari sebuah hukuman seumur hidup. Karena sekarang, Julian bukan lagi seorang sejarawan. Ia adalah seorang sipir. Tugasnya adalah memastikan pintu penjara ini tidak akan pernah terbuka lagi. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di Zazura Clips. Terkadang, pertempuran terbesar bukanlah untuk mengalahkan monster,
Tetapi untuk hidup dengan monster yang telah kau kurung, kemenangan adalah ilusi yang singkat. Julian telah mengurung monsternya, tapi sekarang ia berbagi sel dengannya. Selamat datang kembali di Zazura Clips, di mana penjara bisa terasa lebih buruk dari kematian. Labirin obsidian itu diam di atas mejanya, sebuah lubang hitam kecil yang menyerap semua cahaya dan suara. Namun dalam keheningan itu, pertempuran baru telah dimulai. Ini bukan lagi pertarungan fisik, melainkan perang psikis. Sang ahli horologi, dengan kecerdasan mekanisnya yang tak terbatas, tidak menyerah. Dari dalam penjaranya yang kacau, ia mulai melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Ia mulai memetakan labirin itu, dan kanvasnya adalah pikiran Julian. Mimpi-mimpi Julian berubah menjadi koridor tak berujung yang terbuat dari kuningan dan kaca. Saat terjaga, ia akan melihat pola geometris yang rumit dalam urat kayu di lantai, atau retakan di langit-langit. Diagram-diagram mustahil mulai muncul di benaknya, cetak biru untuk mesin-mesin yang seharusnya tidak ada. Ia menyadari dengan ngeri. Setiap kali roh itu menemukan jalan buntu atau memecahkan sebagian kecil dari teka-teki non-Euklidian itu, pengetahuan itu bocor ke dalam kesadarannya. Pikirannya adalah peta kemajuan sang narapidana. Jika roh itu berhasil memetakan seluruh labirin, ia akan menemukan jalan keluar. Jalan keluar itu adalah melalui mata Julian. Langsung kembali ke dunia nyata, Julian harus melawan. Tapi bagaimana cara melawan seorang jenius yang tak terlihat, yang menggunakan otakmu sebagai papan tulis? Jawabannya datang dalam sebuah momen pencerahan yang gila. Jika penjara itu adalah kekacauan, maka ia harus membuat pikirannya menjadi badai kekacauan yang lebih besar. Sang sejarawan yang logis dan teratur itu harus mati. Julian mulai hidup tanpa pola. Ia makan malam saat sarapan. Ia mendengarkan radio statis selama berjam-jam. Ia membaca halaman-halaman buku secara acak. Ia mengubah bengkelnya yang dulu rapi menjadi tumpukan barang yang tidak teratur. Setiap rutinitas, setiap kebiasaan logis adalah jalan setapak yang bisa dieksploitasi oleh sang ahli horologi. Jadi Julian menghancurkan semua jalan setapak itu, namun suatu malam sang narapidana hampir menang. Saat menatap cermin, Julian tidak melihat bayangannya sendiri. Ia melihat sebuah pintu. Pintu yang terbuat dari roda gigi yang saling bertautan dengan sempurna. Jalan keluar terakhir dari labirin. Roh itu telah menemukannya. Dalam kepanikan yang dingin, Julian melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia berteriak, bukan karena takut, tetapi raungan tanpa kata yang penuh dengan kekacauan murni, dan membanting tinjunya ke cermin. Pecahan kaca menghujani lantai. Pintu di bayangannya hancur berkeping-keping. Sambungan itu terputus oleh tindakan kekerasan yang tiba-tiba dan tidak logis. Terengah-engah, dengan tangan berdarah, Julian menatap bola. Obsidian itu, keheningan terasa berbeda sekarang. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan tegang dari gencatan senjata sementara. Harus tahu sekarang, ini akan menjadi sisa hidupnya. Sebuah tarian abadi di ambang kegilaan, di mana ia harus menjadi lebih tidak terduga, lebih kacau daripada monster yang ia kurung. Terima kasih telah mengikuti perjuangan tanpa akhir ini di Zazura Clips, karena terkadang, satu-satunya cara untuk menjaga monster tetap di dalam sangkar adalah dengan menghancurkan dunia di luarnya. Menjadi badai untuk melawan kekacauan adalah strategi yang membakar diri. Julian sang sipir hampir padam. Selamat datang untuk terakhir kalinya di Zazura Clips, tempat setiap akhir adalah awal yang baru. Kekacauan yang ia ciptakan dalam hidupnya telah mengikis kewarasannya hingga ke tepi jurang. Ia tidak bisa menang, ia tidak bisa lebih tidak terduga daripada entitas yang terbuat dari logika murni yang menjelajahi labirin tak terbatas. Dalam keheningan yang putus asa menatap bola, obsidian yang dingin, Julian menemukan kesimpulan terakhirnya. Ia tidak bisa melawan api dengan api. Ia harus melawannya dengan air. Ia tidak akan melawan logika dengan kekacauan, tetapi dengan logika yang lebih dalam, lebih mematikan. Sang sejarawan yang telah lama tertidur itu bangkit kembali. Julian membersihkan bengkelnya, mengembalikan setiap alat ke tempatnya. Ia duduk di mejanya, meletakkan labirin obsidian di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, ia menenangkan pikirannya. Ia tidak lagi memblokir sang narapidana. Ia mengundangnya masuk. Kau ingin memetakan jalan keluar? Bisiknya pada keheningan. Aku akan membantumu menggambarnya. Ia membuka pikirannya sepenuhnya. Gelombang dingin dari kecerdasan mekanis itu membanjiri kesadarannya, arogan dan penuh kemenangan. Sang ahli horologi mengira Julian telah menyerah, tapi Julian tidak sedang membangun peta keluar. Ia sedang membangun jebakan pamungkas.
Menggunakan pengetahuannya yang luas tentang sejarah, mitologi, dan fisika teoretis, Julian mulai menenun konsep-konsep mustahil ke dalam arsitektur mental labirin. Ia tidak hanya menunjukkan jalan buntu, ia menciptakan paradoks waktu di mana koridor mengarah kembali ke dirinya sendiri sebelum dibangun. Ia tidak hanya menandai tikungan. Ia memasukkan geometri hiperbolik yang membuat jarak ke pusat menjadi tak terbatas secara matematis. Ini bukan lagi sekadar pemetaan. Ini adalah duel intelektual di tingkat tertinggi. Sang ahli horologi, yang terobsesi dengan keteraturan, terpikat tanpa bisa menahan diri. Ia mencoba memecahkan teka-teki yang Julian ciptakan, tidak menyadari bahwa setiap solusi hanya menariknya lebih dalam ke dalam penjara konseptual. Puncaknya adalah mahakarya Julian. Di pusat labirin mental yang mereka bangun bersama, Julian tidak menciptakan sebuah pintu keluar. Ia menciptakan sebuah pertanyaan terakhir, sebuah konsep singularitas logis, sebuah teka-teki yang jawabannya adalah pertanyaan itu sendiri. Sebuah lingkaran sempurna yang tak terpecahkan. Logika sang ahli horologi, yang tidak mampu menolak tantangan yang begitu sempurna, menerjangnya dengan seluruh kekuatan kesadarannya. Dan kalam sekendami lenyap, bukan hancur, bukan diusir, tetapi terserap. Kesadarannya terkunci selamanya dalam upaya tanpa akhir, untuk memecahkan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan yang dirancang khusus untuknya, seperti sebuah bintang yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Sambungan itu terputus kali ini untuk selamanya. Julian merasakan keheningan. Bukan keheningan yang tegang dan penuh antisipasi, tetapi keheningan yang damai dan sejati. Bola obsidian di tangannya terasa hangat sesaat, lalu menjadi dingin dan benar-benar mati. Hanya sebuah batu, di bengkelnya yang sunyi dikelilingi oleh artefak-artefak masa lalu. Julian mengambil sebuah jam saku tua yang rusak. Dengan tangan yang stabil dan senyum tipis, sang sejarawan mulai memperbaikinya. Perjuangannya telah berakhir. Kisah Julian mengajarkan kita bahwa monster terbesar terkadang bisa dikalahkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan memahami sifat mereka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini di Zazura Clips, karena setiap jam yang rusak bisa diperbaiki, dan setiap malam yang panjang pada akhirnya akan bertemu fajar.